Baik Bapak Ibu dan para hadirin, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi pertama pada Indonesia Fintech Summit dan Expo 2023 hari ini, yaitu Special Panel Discussion, Challenges and Opportunities Next Generations of Financial Technology. Sesi ini akan dipandu oleh CEO dan Co-Founder Impact Plus Indonesia, Bapak Rizky Wisnuntoro. Izinkan saya untuk membacakan profil beliau secara singkat. Bapak Rizky Wisnuntoro merupakan CEO dan Co-Founder Impact Plus Indonesia, sekaligus anggota Dewan Penasehat Global Islamic Impact Investment Forum London dan Head of Master of Finance pada bidang keuangan berkelanjutan di Universitas Islam Internasional Indonesia. Beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy atau PhD pada fokus Corporate Social Responsibility and Philanthropy di University Science Malaysia. Kepada Bapak Rizky Wisnuntoro, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan membuka sesi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator diskusi panel pertama kita. Thank you Mbak Egit. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Pak Mahendra Siregar, Pak Suhasil, Bapak Hasan Fauzi, ada Chief Rudy. Thank you very much Pak. Dan rekan-rekan dari Aftech, dari AFSI, dari AFPI, dan tadi dari Aludi juga hadir, ada Pak Nandana. Terima kasih sekali lagi. Sebuah kehormatan diundang lagi hari ini. Tahun lalu ketemu kita di Bali. Dan sekarang sesinya kita seperti tadi Pak Mahendra dan Pak Suha sampaikan, kita akan justru melihat ini mau dibawa kemana fintech sekarang. Gitu. Dan saya sekilas tadi terlihat 2006-2007 kita hanya memulai dengan 7% pengguna. Tapi sekarang sudah transaksi saja sudah lebih dari 200 triliun rupiah. Saya mohon tepuk tangan dulu untuk kinerja seluruh insan di fintech di Indonesia. Dan without further ado, kita akan membahas apa sih challenges-nya, apa yang akan kita lakukan ke depan dan bagaimana menyikapi ini ketika nanti persiapan untuk perbedaan generasi yang akan datang. Saya izin memperkenalkan dan mengundang ke atas panggung pembicara untuk sesi kali ini. Yang pertama Bapak Joko Kurnianto, saya bacakan dulu. Mudah-mudahan nggak salah ya Pak Joko, mohon izin Pak Joko. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK. Beliau dulunya Direktur Hubungan dan Bilateral dan Regional di Departemen Internasional OJK. Ini dulu bos saya nih beliau nih. Dan Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) dari Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) dan Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). Bapak Joko Kurnianto, kami persilakan ke atas panggung Pak. Baik, dan berikutnya mohon izin saya mengundang ke atas panggung Ibu Butet Linda HP. Nah ini ayo, siapa yang di payment system gak kenal Bu Butet, dijewer nanti. Bu Butet Linda sekarang sebagai Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Beliau ini lama sekali berkarya di Bank Indonesia, sebagian besar di sistem pembayaran dan terlibat dalam berbagai pengembangan sistem pembayaran retail dan nilai besar. Sebelumnya Bu Linda menjabat sebagai Deputi Direktur di Grup Sistem Pembayaran Retail DKSP, betul ya Bu ya? Serta Departemen Elektronifikasi dan
gerbang pembayaran nasional. Beliau adalah sarjana ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana dan memperoleh gelar master dari Universitas Indonesia. Without further ado, kami persilakan Ibu Linda. Silakan Ibu. Terima kasih. Nah, sekarang saya ingin memanggil, nah ini asosiasi yang mengundang saya hari ini nih. Kalau nggak saya panggil nih saya kualat nanti. Bro Budi Ganda Subrata, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia, Aftech, dan beliau sekaligus Head of Regulatory and Public Affairs yang memimpin Divisi Compliance, Corporate Affairs, Legal, dan AML CFT di GoTo Financial. Beliau memperoleh gelar teknik elektronika ya, bachelor degree itu dari Fontys University of Applied Science di Netherlands, dan terakhir master di Public Administration dari LSE, London School of Economics. Bro Budi, go ahead please, come up. Oke, dan satu lagi. Nah ini kawan baik saya nih. Harus juga ikut ke panggung ini. Bapak Ronald Yusuf Wijaya. Bro Ronald, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI. Tapi bajunya nggak cuma di AFSI nih kayaknya. CEO Etis Indonesia, betul ya? Masih ya, terus masih juga di Dewan Komisaris dari Facet Indonesia. Nah ini dia nih, kita ngobrol kripto nih nanti ini ya, sama aset digital. Dan masih jadi Dewan Penasehat di Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia, APSI. Go ahead Bro Ronald. Oh enggak, kalau syariah kita ngomong tafadhol Bro Ronald. Silakan. Baik. Terima kasih banyak. Hadirin yang berbahagia, saya mohon aplaus dulu untuk semua narasumber kita hari ini. Dan saya ingin mohon izin saya ke regulator dulu Pak, biar nggak kualat Pak. Iya Pak Joko ini lama di Wolonggong, saya tahu ini beliau. Nah baik, Pak Joko dan Bu Butet. Jadi pertanyaannya sih sebetulnya simple. Saya melihat begini, 5G itu udah biasa, 6G sudah di depan mata. Saya udah kebayang nanti ini kita bisa belanja online, pakai hologram, bayarnya bisa online juga pakai kris, diantarnya barangnya pakai drone Pak. Nah pertanyaannya sekarang, cyber security-nya gimana? Lalu bagaimana kita bisa memastikan konsumen aman, inovasinya seperti apa, itu kan, dan bagaimana pandangan dari OJK dan pandangan dari Bank Indonesia saat ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Pak Rizky, sebetulnya kuncinya satu, dan tadi udah diadres oleh Pak Suwa, bahwa sekarang dan ke depan kuncinya adalah innovation. Kuncinya adalah creativity. Jadi ketika dari pertanyaan Pak Rizky, kalau nanti bisa diantar pakai drone segala macam, it's about innovation. It's about creativity. Baik. Nah, sementara dari sisi regulator, tentunya apapun jenis innovation, apapun jenis creativity, pasti kita akan mengembrace. Yeah. Nah, masalahnya di sisi yang lain, kita juga harus memitigating risiko. Jadi ini adalah delicate equilibrium. Bagaimana membalancekan antara kita embracing innovation dengan mitigating risk. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita melakukan seperti itu? Bagaimana kita bisa menjaga delicate equilibrium ini? Nah, ini kan harus balance nih. Nah, dari sisi kita tentunya kalau kita ngomong innovation, pasti suatu yang dinamis, suatu yang fleksibel. Maka yang bisa kami lakukan adalah bagaimana bisa mempunyai peraturan yang principle base, itu udah pasti. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menjaga balance yang tadi itu Pak. Nah, balance ini bisa kita lakukan kalau kita juga mempunyai ruang yang cukup untuk menguji inovasi ini. Nah,
Di dalam STSK, Undang-Undang P2SK tadi disampaikan juga bahwa secara eksplisit Pak Ketua tadi menyampaikan ini satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai TSK gitu ya. Nah, di dalam undang-undang kita pun secara eksplisit itu juga disebutkan adanya kemungkinan untuk kita melakukan ruang uji coba. Itulah dalam rangka kita menguji atau melakukan balance tadi itu. Menjaga equilibrium antara innovation dengan risk mitigation. Dengan kita melakukan ruang uji coba terhadap Pak Budi sama Pak Ronald, langsung Pak ada di sini Pak, kita pelakunya jadi, nih. Kita jadi bisa tahu nih sampai sejauh mana ini resiko bisa dimitigasi. Apalagi tadi kaitannya dengan customer protection, dengan data protection, dengan anti money laundering, itu kita harus meyakini banget. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembrace innovation adalah menggandeng beliau berdua ini asosiasi Pak. Nah, di dalam ketentuan kita pun juga itu memang dimungkinkan untuk menggandeng asosiasi. Bahkan kita menunjuk asosiasi yang memang sekarang ini udah ada. Ada AFTEK, ada AFSI, ada AFPI, ada ALUDI segala macam. Dan dari mereka lah kami harapkan apa yang sudah kita lakukan dengan principle base itu dituangkan secara detailnya. Sudah mungkin ada lebih dari 10 code of conduct atau code of ethic yang dikeluarkan oleh AFTEK. Kayak yang tadi dikeluarkan penggunaan AI. AI adalah innovation. Nah, sekarang bagaimana menggunakan innovation ini dengan baik dan benar, dengan bertanggung jawab. Nah, dikeluarkanlah code of conduct. Nah, kami nggak bisa melakukan semuanya oleh kami. Pasti kami akan berkolaborasi dengan asosiasi. Ini cara kami bagaimana melakukan menjaga equilibrium, risk mitigation dengan embracing innovation. Mungkin itu Pak. Berarti harus hand in hand ya Pak ya? Pasti. Baik, siap. Thank you Pak Joko. Nanti saya kembali ke Pak Joko lagi nih. Saya mohon ke Bu Butet dulu. Silakan Bu Butet. Baik, rasanya sama ya tadi ya. Tapi sebelum kita sampaikan dari sisi sistem pembayaran, sebenarnya Indonesia ini potensinya sangat besar. Ini kita catat ya tadi untuk adopsi digitalisasi. 70% populasi Indonesia itu berada pada usia produktif. Tentu kelompok usia ini kelompok yang sangat mudah untuk mengadopsi digitalisasi. Yang berikutnya kita juga catat bahwa 77% dari penduduk kita itu pengguna internet. Ini nomor 4 terbesar di dunia. Tentu ini juga merupakan modalitas yang sangat baik untuk kita menyongsong digitalisasi. Dan juga ini yang dari sektor sistem pembayaran, tadi Pak Rizky sudah sampaikan bahwa 98% merchant kita tuh sudah terkoneksi ke digital payment. Kalau kita lihat Kris ya, itu 91% lebih itu adalah UMKM. Ini adalah sektor yang akan menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara bagaimana nih? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko ya, inovasi itu sangat pesat gitu ya. Tapi kita bagaimana bisa mengoptimalkan manfaat dari inovasi yang sudah ada, tapi di satu sisi juga resikonya tentu termitigasi. Jadi kita bagaimana striking the right balance, mencari titik optimal gitu ya. Kalau regulasi selalu mencari titik optimal, kalau industri bagaimana kita berinovasi terus ya, supaya bisa memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dan memberikan user experience yang lebih baik. Nah, kalau Bank Indonesia ini yang pertama kita melakukan regulatory reform. Mungkin ini Pak Budi udah tahu ya bahwa sekarang kalau kita ada perizinan dan persetujuan, kita nggak membedakan lagi tuh Pak, ini entitasnya fintech atau bank. Jadi kita melihatnya aktivitasnya. Jadi itu regulatory reform yang kita lakukan adalah kita berbasis aktivitasnya. Jadi kita melihat bahwa kalau ada aktivitas yang sama, resikonya sama, maka kita treat regulasinya juga sama. Jadi kita mau fintech, mau bank, sepanjang dia same rules, same activities, dan juga same risk, kita juga akan melakukan treatment yang sama. Jadi itu salah satu dari regulatory reform kita, mengefisiensikan sisi perizinan dan persetujuan. Yang kedua, tadi Pak Joko sudah sampaikan sandbox ya. Di BI juga ada nih sandbox, tapi terkait dengan inovasi bidang sistem pembayaran. Jadi kayak Pak Budi, Pak Ronald, kalau seandainya ada inovasi-inovasi, kita akan selalu support Pak. Jadi kita misalnya ada inovasi produk dan layanan yang mungkin belum diimplementasikan, kita bisa inovasi, kita punya inovasi lab, kita punya sandbox 2.0 dan juga kita punya Blitz di mana para pelaku fintech, startup tadi disampaikan bisa melakukan uji coba terkait dengan inovasi yang mungkin belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi terbatas, bisa ke Bank Indonesia. Dan juga kita juga bisa melakukan uji coba dari sisi regulasi dan ketentuan gitu. Dan yang berikutnya juga kita kalau ada inovasi dari fintech yang mungkin layanan produknya ingin diperluas
ke lebih banyak lagi, itu kita juga ada sandbox. Dan juga kita mengedepankan, tadi sudah disampaikan bagaimana menyeimbangkan inovasi dan mitigasi resiko. Kita juga memperkuat kebijakan APU PPT-nya untuk para pelaku PJP dan juga memperkuat perlindungan konsumen. Biasanya ini salah satu ya trade off nih, inovasi, tapi kita juga perhatian terhadap perlindungan konsumen. Mungkin itu yang dilakukan kita supaya nanti kita bisa mendapat manfaat dari digitalisasi, tapi juga dengan mitigasi resiko yang cukup gitu. Mungkin itu Pak dari baik, sisi. Terima kasih Bu. Ada Snap juga ya? Oh ada, BI, ya? Ada Snap. Kita ya. Okay. Semua bagaimana kita juga mengharapkan sesama industri ini nggak hanya berkompetisi saja, tapi satu sisi juga saling bersinergi dan berkolaborasi. Mungkin itu. Thank you Bu Butet. Saya harus kembali lagi nih, sinergi kolaborasi nih. Tadi Pak Joko udah highlight, Bu Butet udah highlight. Tapi saya mau tanya dulu nih ke my brothers nih. Bro gini, dulu kita ngomong 10 tahun lalu ya, ngomong IoT itu orang nggak banyak yang tahu. Iya kan? Tapi sekarang COVID 4.0 udah jadi biasa. Setelah COVID kita ngomong AI leadership, itu udah jadi bicara sambil ngopi-ngopi udah biasa lah gitu. Nah so how do you see? Gimana kawan-kawan ngelihat ini fintech ini ke depan kita mau bawa kemana nih? Challenges-nya apa? Dan bagaimana kontribusinya ke misalnya financial inclusion, ke ekosistem gitu kan? Dari Aftek dulu deh, boleh deh. Bro Ganda, silakan. Boleh. Mungkin kalau dari fintech kita nggak usah jauh-jauh lah. Asosiasi fintech sendiri kan kita berdiri di tahun 2016 dan awal mulanya ada sekitar 4 atau 5 perusahaan pendiri. Sekarang kita ada 300 perusahaan. Itu sebuah proksi bahwa ngelihat bahwa bisnis model dari fintech itu juga udah mulai beraneka ragam. Tadinya mungkin hanya sistem pembayaran atau fintech lending saja, tapi justru berbagai macam inovasi yang mendukung ekosistem itu juga makin bertambah dari bisnis modelnya. Jadi memang kalau balik lagi ke pertanyaan, fintech ini kedepannya kayak gimana sih? Saya rasa fintech itu udah bukan bisa bilang menjadi sesuatu yang baru lagi. Kita udah 6 tahun, it's not new anymore. Ini udah jadi keseharian. Okay. Dan itu juga didukung dengan semakin banyaknya penetrasi infrastruktur konektivitas di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang COVID, banyak sekali musibah yang terjadi karena COVID, tapi juga salah satu hal yang mungkin silver lining dari COVID itu adalah itu memaksa banyak orang untuk beradaptasi. Dalam artian orang yang terbiasa berjualannya hanya dalam tanda kutip offline atau tatap muka, karena tidak bisa tatap muka, mau nggak mau mereka jualannya harus online. Jadi mereka masuk flip ke e-commerce. Jadi itu digitalisasi ekonomi juga. Yang kedua, dari sisi pembayaran. Orang-orang yang mungkin hanya terbiasa dulunya, apalagi UMKM yang terima pembayaran dalam bentuk uang tunai, karena juga BI kebetulan baru aja bikin inisiatif, bukan baru, tapi pada saat itu baru saja launching KRIS, itu juga mempermudah warung-warung untuk menerima pembayaran secara digital. Jadi mungkin dulu yang 100% transaksi mereka itu adalah transaksi tunai, itu dengan sendirinya itu menjadi transaksi non-tunai. Cashless ya. Nah, berikutnya evolusinya apa? Karena kita membangun histori transaksi dari UMKM ini, jadi insight daripada UMKM ini juga semakin bertambah kan. Dan ini adalah sektor informal yang dulu mungkin sulit mendapatkan pendanaan dari perbankan karena tidak ada kredit historinya. Yeah. Tapi dengan adanya transaksi ini dan juga ada inovasi seperti alternatif atau inovatif credit scoring, data-data yang sudah ada, open data dari e-commerce platform atau misal dari pemain-pemain yang lain, insights dari UMKM ini juga semakin bertambah. Jadi credit worthiness-nya juga udah semakin terbuka gitu. Jadi kita juga udah tahu, oh kira-kira saya kalau misal memberikan unsecured cash loan itu kira-kira seperti apa. Dan balik lagi, ini sebenarnya bukan hal yang baru. Karena kalau misal kita lihat di tahun 70-an di Irish banking crisis, waktu bank-bank Ireland itu pada mogok, yang jadi sirkulasi uang tunai itu pada saat itu apa sih? Pubs kan. Oh, iya. Nah, tapi pubs itu mereka juga ada credit scoringnya sendiri. Karena waktu itu orang-orang yang nggak bayar atau misalnya yang kasbon, mereka tahu orang-orang ini pasti bayar nih. Jadi mereka udah ada bentuk credit worthiness-nya sendiri dan itu juga tumbuh dari data juga kan. Data pelanggan pub yang pada saat itu belum bisa bayar atau kasbon, trustworthy levelnya itu seperti apa. Sekarang dengan adanya data e-commerce atau platform itu juga membangun data inovasi sendiri. Jadi saya rasa kedepannya fintech ini akan menjadi keniscayaan. IoT juga udah semakin embedded juga ke keseharian juga. Jadi saya rasa nanti kedepannya ya ini akan menjadi norm aja, jadi keseharian kita menjalankan kegiatan keuangan sehari-hari. Mungkin dari saya itu.
Jadi imersif banget nanti ya. Nyatu banget sama kayak sama daily life. Inklusif, nyatu, tapi balik lagi ke poin yang tadi. Sebenarnya ini kita jangan ngomongin hanya inklusi keuangan saja. Yang nggak kalah pentingnya harapannya dengan makin banyaknya produk keuangan yang merambah ke masyarakat, literasi juga semakin terbangun. Karena biasanya kalau kita lihat mungkin saat ini banyak masyarakat di Indonesia yang sudah punya rekening bank, tapi mungkin belum tahu kira-kira manfaat dari produk keuangan itu seperti apa sih, karena literasinya makin rendah. Jadi nggak kalah pentingnya dari inklusi adalah literasi keuangan, dan harapannya dengan makin banyak produk-produk keuangan yang merambah masyarakat, literasi juga akan terbangun. Dan itu tanggung jawabnya nggak hanya di regulator saja, tapi asosiasi, industri, kita juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan literasi tersebut. Oke, dari pelaku juga jadi berkontribusi. Thank you, Bro Budi. Bro Ronald, go ahead bro. Ya, thank Silakan. you. Bro Rizky, saya mungkin nambahin apa yang disampaikan tadi Bro Budi ya. Dalam hal ini PR kita memang saat ini bicara inklusi, problemnya adalah inklusi itu nggak bisa dilakukan sekali. Banyak sekali orang sudah pakai, mungkin nggak sampai akhir gitu, cuma download aja, udah gitu nggak dipakai lagi. Jadi problemnya ketika kita bicara tentang inklusi ke seluruh masyarakat, kita sudah lakukan mungkin ke beberapa daerah. Problemnya ternyata bukan hanya infrastruktur saja, tapi literaturnya dan kebiasaannya yang harus dibangun. Banyak sekali kalau kita lihat di back-end system bahwa mereka sudah coba download tapi nggak ngapa-ngapain. Kan gitu ya. Nah, saya apresiasi banget ya, teman-teman di BI kan sudah mendorong terus Kris nih di mana-mana. Saya lihat udah hampir semua mungkin udah pakai. Buat saya itu strategi yang bagus untuk adopsi dipercepat. Masyarakat dibiasakan. Karena yang paling mahal itu bikin habitnya, bukan bangun aplikasinya. Nah, teman-teman penyelenggara, mungkin kalau kita bicara teknologi baru saat ini, semua tuh fancy banget kedengarannya. AI lah, machine learning lah, blockchain lah. Sayangnya ini hanya terminologi di kalangan kita dan regulator. Masyarakat nggak peduli mungkin dan nggak tahu. Yang penting manfaat buat saya apa, gitu kan ya. Jadi bagaimana kita terus inklusi yang berkelanjutan supaya mereka ketika sudah pakai jadi terbiasa dan akan menerima manfaat dan akan berkembang lagi. Biarlah kita yang repot-repot mikirin teknologi berikutnya apa gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Berarti kitanya aja yang rumit-rumit. Pokoknya yang ke masyarakat yang gampang-gampang, yang jadi barang gitu ya. Oke, boleh spill dikit nggak bro? Aset digital, kripto. Tadi udah di spill juga kan sama Pak Ketua kan. Kripto. Saya abis ini ke Pak Joko nih ya. Kripto dan kolaborasi gitu. Gimana caranya? How will you handle ini semua? Kripto. Ini ada blockchain nih. Ada. Oke, kripto dan handling kolaborasi dengan antara pelaku dengan regulator. Baik, kalau saya bicara dari pengalaman aja baru-baru ini gitu ya. Kita mulai banyak bikin event offline gitu ya. Saya benar-benar kaget ketika pesertanya itu banyakan benar-benar milenial, Gen Z gitu ya. Mungkin lebih banyak Gen Z-nya datang ke event yang cukup bonafit, tapi mohon maaf ya, saya nggak nyangka mereka punya uang untuk investasi di aset digital, gitu ya. Nah, tapi dengan melihat seperti itu, saya jadi lihat ya bahwa memang di level inilah mereka paling cepat adopsinya. Mungkin belum terliterasi loh, mereka nggak ngerti-ngerti banget, tapi mereka adopsi dulu, baru literasinya. Ya kan kalau di mana-mana kan orang mungkin pengen tahu dulu, saya mau adopsi, gitu ya, baru dipraktekkan gitu ya, lalu bicara kolaborasi. Nah ini terbalik, ini adopsi dulu, literasinya belakangan. Ya ini mungkin challenge di industri. Kalau fintech kan banyak banget nih, kita bicara kuadrannya aja mungkin ada payment, ada peer to peer, ada SCF, inovasi keuangan digital. Saya ke teman-teman di bidang keuangan aja kadang masih bingung, gitu kan ya. Nah ini PR bersama gitu ya. Sekarang udah ada teknologi blockchain, Web3. Itu banyak orang yang mungkin belum apa-apa lost duluan. Padahal yang harus kita ciptakan sekarang bukan Web3, tapi Web 2.5 gitu. Yang masih nyambung dengan dunia nyata. Nah ini yang mungkin gap yang terjadi saat ini, tapi dengan adanya event seperti ini, ada expo, ada summit, masyarakat umum bisa hadir. Ini saya rasa adalah platform yang bagus. Terima kasih. Thank you, Bro Ronald. Bro Budi, silakan. Mungkin kalau sekedar menambahkan, jadi kalau saya melihatnya memang kalau industri kripto ini ya, kalau misal boleh jujur-jujuran, memang bukan tahun yang baik lah, apalagi dalam 1-2 tahun kebelakang kan, karena memang ada beberapa skandal FTX atau yang baru-baru ini Binance gitu. Jadi memang teknologinya, saya percaya teknologi itu bisa membuahkan sesuatu yang baik, apalagi kalau misal dengan teknologi blockchain, orang sebutnya sebagai trust protocol. Distributed ledger itu kan justru tamper proof kan, jadi sehingga ada konsensus ini kira-kira ledgernya itu seperti apa. Jadi memang keabsahannya itu tidak dipertanyakan lagi. Jadi saya rasa ini adalah teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Unfortunately, implementasinya saat ini memang kebanyakan hal-hal yang sifatnya spekulatif.
Jadi underlying asetnya itu nggak jelas misalnya dari mana. Tapi saya percaya bahwa dengan tentunya peran asosiasi, industri juga, kalau misalnya kita juga sama-sama bertanggung jawab, ini adalah industri yang potensinya amat sangat besar. Karena balik lagi, teknologinya itu adalah teknologi yang baik. Sama seperti teknologi internet gitu. Pada saat dulu orang internet ini barang apa sih gitu kan. Tapi dengan internet kita bisa memberikan informasi yang banyak. Dengan internet kita bisa implementasi IoT. Dengan internet bahkan kita juga bisa implementasi inovasi-inovasi yang ada di dunia fintech. Saya juga percaya bahwa dengan adanya kriptografi maupun blockchain dan lain sebagainya, akan ada inovasi-inovasi juga yang tidak hanya dari private sector tapi juga dari public sector juga. Contohnya Bank Indonesia sudah rilis Project Garuda, white paper juga untuk CBDC, dan ini mengikuti tren-tren di global, khususnya di central bank di beberapa negara, bahwa CBDC ini juga mungkin salah satu solusi untuk operasi moneter yang lebih baik, untuk pengembangan pasar uang yang lebih baik. Jadi memang kita percaya bahwa teknologi ini pasti juga bisa memberikan sesuatu yang lebih baik sih ke depannya. Oke, kolaborasi dengan regulator gimana? Tadi udah dipancing nih soalnya nih. Sama Pak Joko sama Bu Butet nih. Gimana? Ada tanggapan nggak? Saya rasa sih kolaborasi sudah berjalan dengan amat sangat baik ya. Saya mungkin karena ada BI dan OJK, saya juga akan address contoh di BI dan juga contoh di OJK. Okay. Di BI ada BSPI 2025. Kalau nggak salah nanti mau ada lanjutannya malah. BSPI itu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025, dimulai dengan ada KRIS, Open API, nanti ada Payment ID, nanti ada IPT, nanti ada macam-macam lah, ada banyak, ada 5 pilar. Nah, setiap kali ada inovasi yang terjadi, industri pasti dilibatkan. Jadi asosiasi sistem pembayaran, mereka ada working group, standar QRIS. Waktu itu perusahaan kami juga salah satu yang pertama deploy standar QRIS ke market. Dan itu juga meminta masukan dari industri, ini kira-kira yang baik itu seperti apa, operasionalisasinya nanti seperti apa. Jadi memang ada diskusi dua arah untuk mendeploy dan mengimplementasi inisiatif-inisiatif dari BI. Kemudian misalnya ada regulatory reform, waktu PBI sistem pembayaran diterbitkan di tahun 2020-2021, itu juga ada diskusi dengan industri untuk memberikan pendapat bahwa kalau kita mau melakukan activity based dan principle based regulation, kira-kira itu seperti apa sih yang harus diubah, kemudian apa sih kendala-kendala yang ada. Jadi kolaborasinya satu di sisi implementasi dan satu juga di sisi perumusan regulasi. Itu contoh dari sisi BI. Kalau dari OJK dengan IKD dulu, sekarang IAKD, ITSK, itu juga banyak sekali proses misalnya seperti sandbox. Asosiasi kita dilibatkan untuk curate kira-kira member yang nanti bisa direkomendasikan untuk masuk sandbox itu seperti apa. Jadi kita juga sebagai perpanjangan tangan asosiasi juga untuk make sure bahwa sandboxnya itu juga prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian kalau misalnya perumusan regulasi, mulai dari POJK untuk inovasi, kemudian ada POJK 10 pada saat itu mengenai LPBBTI atau Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi, asosiasi juga dilibatkan dalam perumusan regulasinya seperti apa. Jadi memang ada implementasi aturan, ada inisiatif pemerintah yang dilakukan, industri pasti selalu dilibatkan, kolaborasinya ada, tapi hal-hal yang sifatnya juga regulatory compliance, dalam hal ini perumusan regulasi, asosiasi dan juga industri juga pasti terus dilibatkan, karena balik lagi kita kan pengen jalan bareng-bareng untuk menumbuhkan industri bersama. Jalan bareng-bareng, oke, I'm telling from that. Nah, sekarang saya kembalikan ke regulator, silakan siapa dulu, Bu Butet mungkin, boleh. Baru saya ke Pak Joko nanti, silakan. Boleh. Kolaborasi atau aset digital, Pak silakan, kalau ada tanggapan singkat saja. Kolaborasi udah lebih dijelaskan, testimoni itu lebih lebih nyata gitu ya. Dan memang Bank Indonesia kita selalu memang melibatkan para pelaku. Jadi kalau kita bilang kolaborasi, sinergi, koordinasi, itu tidak hanya kita dengan pelaku, tapi juga mungkin kita dengan otoritas ya. Kita juga dengan OJK sering berkoordinasi juga, karena bahkan di salah satu tahapan perizinan kita juga salah satu persyaratannya adalah rekomendasi dari OJK. Artinya itu salah satu bentuk koordinasi dengan otoritas. Kita juga berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya. Kalau dengan tadi pelaku benar sekali, bahkan mungkin saya menambahkan karena rasanya tadi testimoni udah lengkap ya. Setiap kita melakukan satu perubahan regulasi atau pengembangan, mereka sudah dilibatkan dari awal sehingga tidak ada yang surprising. Begitu implementasi, industri kaget-kaget, oh kok belum tahu gitu, enggak. Jadi kita sudah libatkan sejak awal. Bahkan kita kalau contoh Snap tadi Pak Rizky sampaikan terkait dengan Snap, kita ada konsultatif papernya.
itu kan sebenarnya merupakan salah satu melibatkan ya pelaku industri, mereka bisa ngasih masukan kepada kita sehingga pada saat nanti diimplementasikan mereka juga ikut terlibat. Kita sependapat bahwa digitalisasi itu harus dibangun bersama-sama, tidak hanya oleh regulator tapi juga kerjasama dan kolaborasi yang baik antar para pihak, baik regulator, sesama regulator dan juga dengan industri. Dalam hal ini tadi fintech salah satunya dengan Pak Budi dan juga Pak Ronald, kami memang sering berdiskusi tadi, makanya sampai tahu hafal gini. Ini kayaknya nanti saya nggak perlu jelasin tentang konteks karena sudah langsung dijelaskan testimoni oleh pelaku industrinya sendiri. Udah detail banget ya Bu ya. Detail sekali, dan memang itu yang kami lakukan supaya para pelaku tuh bisa jalan sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan selama ini. Mungkin itu kalau dari sisi kolaborasi dan baik, thank you Bu Butet. Pak Joko, last but not least Pak. Ya, silakan Pak Joko. Enaknya yang terakhir itu di sini nih. Oh iya dong. Semua ini. Gongnya harus di sini. Enaknya yang terakhir di sini. Enggak enaknya, silakan Pak. Ya, saya ingin melihat dari angle yang lain ya terkait dari aset digital maupun kripto ini. Sebetulnya aset is asset, apapun namanya ya. Jadi itu merupakan aset adalah store of value. Kalaupun masalah digital itu bentuk lain aja. Pada dasarnya aset ya aset. Mobil aset, tapi bentuknya nyata. Ini uang juga aset, deposito aset, emas aset. Sekarang ada lagi bentuk yang lain, tapi kan tetap aja di aset. Orang pasti punya ekspektasi tertentu, punya motif tertentu terhadap aset itu. Apakah dia investasi, apakah digunakan untuk transaksi, ataukah digunakan untuk precautionary. Berjaga-jaga itu adalah motif ya. Tapi terlepas dari itu, khusus dengan aset digital maupun kripto, technically atau dari technological wise, sebetulnya dia dapat menjawab semua keinginan dari si empunya aset. Kalau lihat dari technically ya, dari technology wise. Kenapa? Dia menggunakan gabungan teknologi cryptocurrency dengan blockchain, di mana di situ menghilangkan intermediary, di mana di situ dia aman, cepat, tidak melibatkan orang lain, privasi terjaga. Artinya kalau tadi topiknya next generation, ini adalah next generation untuk saat ini. Mungkin nanti 10 tahun lagi ini adalah old school lagi gitu kan. Nah tapi kalau ditanya sebetulnya ini menjawab apa yang tadi diinginkan oleh orang yang punya aset. Bagaimana dia dapat mentransaksikan, dia dapat menginvestasikan dengan cepat, tanpa intermediary, tanpa orang tahu. Nah ini kan kembali lagi, ini adalah innovation. Ini adalah suatu penemuan dalam tanda petik baru ya. Sehingga apapun bentuknya, kembali lagi dari sisi kami regulator OJK, kami mengembrace-nya despite kontroversi apapun ya. Tapi karena ini memang inovasi dan ini sesuatu yang baik, ya kita mengembrace lah. Nah kembali lagi, apa yang kita lakukan untuk bisa mengamankan ini? Kembali lagi tadi saya menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Budi dan juga Pak Ronald. Rata-rata yang sekarang adalah manfaat dulu, baru kemudian literasi. Nah ini yang kami coba Pak. Literasi inilah yang kemudian menjadi PR kami. Bagaimana kita bisa meningkatkan literasi terhadap mereka-mereka yang menggunakan sesuatu yang saat ini sedang baru. Nah, karena memang gap antara inclusion dengan literasi itu cukup tinggi Pak gapnya. Nah, sekarang inclusion mungkin sudah tahap di atas ya, orang sudah banyak tahu. Tapi literasi gimana? Ini yang ingin kita angkat. Apalagi untuk sesuatu yang dalam tanda petik masih baru untuk saat ini. Nah, tapi kembali lagi bagaimana terhadap aset digital maupun kripto, kami dari regulasi paling tidak kami akan menyiapkan regulasi yang efisien, yang nyata. Kemudian melakukan pengawasan yang memadai. Ini ya bahasa besar regulator lah ya, pasti seperti itu ya. Pengaturan yang efisien, kemudian pengawasan yang efektif. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu tadi, kami tetap melakukan upaya kampanye untuk inklusi dan literasi seperti yang ya mungkin kita semuanya tahu tadi sampaikan oleh juga Pak Ketua bahwa ZZ aja udah kena fine oleh SEC dan juga Vincent Amerika gitu ya. Fine-nya tinggi sekali, dendanya tinggi sekali. Nah ini kan bagaimana lalu pemegang aset yang dikeluarkan oleh dia gitu ya, karena dia bursa terbesar juga. Dia menguasai 60 bursa aset digital. Ya pasti pembelinya, pemegangnya akan merasa kehilangan sesuatu kan. Ekspektasi dia terhadap aset itu untuk investasi hilang. Nah itulah yang kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan literasi terhadap mereka sebagai pemegang dari aset digital maupun aset kripto. Mungkin itu dari kami regulator Pak, makasih. Wah mantap, saya mau tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber hari ini.
2 dekade lagi adik-adik yang sekarang 15 tahun ke bawah mereka yang akan mimpin. Saya setuju kalau boleh saya underline tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan hari ini menjadi baseline yang cukup, karena di saat itu mereka memimpin kita udah nggak bicara lagi 4.0, mungkin udah 7.0, mungkin udah bicara web 4, web 5 gitu kan. Jadi ya semoga apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya, karena essentially we borrow the future from the next generation. So mungkin itu saja penutup harus kita akhiri. Tandanya udah harus di close soalnya. Pas banget soalnya. Baik, saya mohon maaf ya, di floor Bapak Ibu rekan-rekan, kita nggak ada Q&A dulu, nggak apa-apa ya aja. Jadi mungkin itu saja dulu, harus dicukupi dulu sesi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon aplaus dulu untuk semua narasumber kita yang luar biasa kali ini. Saya Rizky Wisnuntoro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizky Wisnuntoro yang telah memoderatori jalannya sesi special panel discussion pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah membagikan pandangannya. What a fruitful discussion Bapak dan Ibu semua, terima kasih sekali lagi.